God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatunya itu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dalam kehidupan kita ada satu hal yang perlu kita belajar, ya, yaitu belajar mengikuti tuntunannya. Dan ada doa yang perlu kita naikkan, ya, namanya doa menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak perlu kita lalui, ya, kalau kita itu memang mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi, ada masalah lalu kita mencari Tuhan, dan itu tetap lebih baik daripada kita tidak mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, Dia akan menuntun kita, mengajarkan kita jalan-jalannya. Yuk kita nyanyikan satu lagu ini, Lingkupiku, ya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lagu ini sangat menguatkan, kita nyanyikan waktu kita sedang menghadapi masalah, ya, di saat ada badai. Dan kata-katanya mengatakan, ya, bahwa di saat badai justru aku akan terbang bersama-Mu. Ada satu cerita, ya, tentang burung Raja Wali. Bagaimana burung Raja Wali itu dikatakan dia itu menyongsong badai dan mengendarai badai. Jadi di saat ada badai,
burung-burung yang lain itu sembunyi, tapi burung Raja Wale ini justru dia menyongsong badai. Dia mengembangkan sayapnya, dia terbang di atas badai itu, dan justru badai itu yang mendorong dia terbang tinggi dan lebih jauh dan praktis tanpa tenaga yang banyak dikeluarkan. Dia cuma mengembangkan sayapnya saja dan dia terbang jauh sekali. Dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, sebenarnya itu saat yang luar biasa untuk kita mencari Tuhan, kita belajar jalan-jalannya, dan di saat itulah kita mengalami terobosan demi terobosan. Hanya saja setelah kita mengalami pertolongannya, kita perlu tetap dalam tuntunannya. Jangan terus kita kembali lagi sibuk dengan diri kita, ya. Kita tidak tanya dia lagi apa yang harus dilakukan, ya. Kita hidup dengan cara kita, dengan gaya kita, dengan kita punya masing-masing goal yang ingin dicapai. Dan tidak salah punya goal, punya sasaran, tapi coba belajar untuk menyesuaikan semua goal, sasaran, impian yang ingin kita capai itu supaya memang itu selaras dengan apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Kalau kita mengikuti itu senantiasa, maka ada banyak hal, ada banyak badai yang gak perlu kita alami, tidak perlu kita lalui. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak ada badai kalau ikut Dia, ya. Tapi yang pasti kalau kita ikuti Dia, maka Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia bersama kita waktu kita melalui badai tersebut, dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Satu ketika Tuhan Yesus menceritakan di kitab Injil, Dia berkata bahwa barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti seorang yang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu datang badai, datang hujan, angin, dan rumah itu tetap kokoh tegak berdiri. Tapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, maka ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan ketika badai datang, maka rumah itu roboh dan rusak, ya, bangunan tersebut. Di Perjanjian Baru, di Kisah Rasul pasal 13, ada satu kebiasaan dari murid-murid pada masa itu. Mereka punya kebiasaan untuk berdoa menanti-nantikan Tuhan. Ada istilahnya mereka melakukan the prayer of waiting on God, ya. Doa menanti-nantikan Tuhan. Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kalau kita baca ya sampai habis kisah 13 ini, sampai juga kisah 14, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam perjalanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus itu nantinya seringkali yang disebut, ya, bukan Barnabas dan Saulus lagi. Saulusnya berubah namanya menjadi Paulus, lalu yang menjadi leader itu Paulus. Selanjutnya nanti akan disebut Paulus dan Barnabas, ya. Jadi kelihatan panggilannya bahwa Pauluslah yang menjadi leader akhirnya. Tapi kita lihat 3 ayat ini, ya, khususnya ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ada Alkitab yang menjelaskan ayat ini, dikatakan bahwa pada suatu hari ini merupakan habit mereka. Mereka punya satu habit, yaitu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Kata beribadah kepada Tuhan ini diterjemahkan sebagai melayani Tuhan, ministering
unto God ya, melayani kepada Tuhan. Jadi bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan dalam arti bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia ya. Tidak berdoa oleh karena ada satu masalah, tidak berdoa untuk hal yang lain kecuali hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ini satu fellowship yang mereka sering lakukan. Kadang-kadang yang terjadi, kita buat suatu rantai doa karena kita punya masalah, dan itu tidak salah, itu perlu, itu bagus sekali. Kadang-kadang juga terjadi kita datang ke persekutuan doa karena kita punya masalah, kita perlu doa terobosan, dan itu tidak salah. Tapi di Kisah 13 ayat 2 ini ada satu kebiasaan dari murid-murid di awal pembentukan gereja yang mula-mula, mereka suka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka seperti membuat satu ibadah, ya ibadah mungkin memuji menyembah Tuhan. Mereka nggak minta sesuatu yang lain, mereka hanya memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak hanya itu, mereka tambahkan juga dengan puasa. Nah, kenapa perlu puasa? Pada masa itu, puasa itu sudah merupakan habit ya. Puasa itu tidak merubah Tuhan. Puasa itu tidak menambah iman kita, karena iman timbul waktu kita mendengar firman Tuhan. Tapi puasa itu menolong kita menekan kedagingan kita. Yang disebut kedagingan atau karnal di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu tidak saja hal-hal yang jahat, tidak saja marah, jengkel, cemburu ya. Bukan hanya itu, tapi semua yang berasal dari kemampuan alamiah kita, kemampuan daging kita, dari panca indera kita, lalu diolah dengan otak kita, itu memberikan masukan, membentuk cara berpikir. Waktu kita berpuasa, maka kita menekan karnalitas itu, sesuatu yang dari kedagingan kita itu ditekan pengaruhnya, sehingga roh kita yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus, di mana ada Roh Kudus dalam hati kita, bisa berbicara dan kita bisa menangkap dengan lebih jelas. Kalau kita tidak berpuasa, kita lebih sulit untuk mendengar suaranya. Kenapa? Karena daging kita lebih dominan. Kita terbiasa memakai logika kita, walaupun itu baik, tapi kita hanya bergerak di batas antara baik dan jahat, antara baik dan buruk, antara menguntungkan atau merugikan. Kita sulit membedakan mana kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Waktu kita beribadah kepada Tuhan ditambahkan dengan puasa, dan itu dilakukan dengan rutin sebagai suatu ibadah persekutuan kita dengan Tuhan, maka cepat atau lambat cara berpikir kita berubah, mindset kita berubah. Waktu mindset kita berubah, kita bisa membedakan tidak hanya antara baik dan jahat, atau yang menguntungkan atau merugikan, tapi kita bisa masuk lebih jauh lagi. Di wilayah yang baik itu ada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan di wilayah yang berkenan kepada Tuhan itu yang sudah pasti baik, ada hal-hal yang sempurna yang memang Tuhan inginkan supaya kita lakukan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu yang disebut kehendak Tuhan yang sempurna. Perlu kerjasama dari kita, karena kita ini punya kehendak bebas dan Tuhan tidak langgar itu. Murid-murid pada awal gereja dibentuk di Kisah 13 ayat 2, mereka punya habit untuk beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Saat itulah Roh Kudus berbicara dan berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya. Jadi tugasnya sudah ada, rencana Tuhannya itu sudah ada, tapi itu hanya dinyatakan ketika murid-murid ini memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, baru mereka bisa menangkap suara Roh Kudus untuk mengerti tugas apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hal ini kepada Barnabas dan Saulus. Dan reaksi mereka di ayat 3 adalah berpuasa dan berdoa lagi mereka. Ya, setelah tahu itu mereka berpuasa dan berdoa,
lalu mereka doakan, mereka letakkan tangan mereka atas kedua orang ini, Barnabas dan Saulus, lalu mereka membiarkan keduanya pergi. Dan selanjutnya kalau kita baca dari ayat 4 dan seterusnya, Barnabas dan Saulus ini bergerak dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka, sehingga perjalanan mereka dalam pelayanan di kisah 13, kisah 14 mereka berhasil. Kita akan baca di kedua pasal ini bagaimana banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan lewat Barnabas dan Saulus, yang namanya kemudian berubah menjadi Paulus. Kita akan melihat Paulus itu bahkan pernah dilempar batu sampai mati. Ya, orang-orang Yahudi itu ahli lempar batu. Kalau mereka lempar batu, mereka tahu bahwa orang-orang yang dilemparnya sudah mati. Kemungkinan inilah saat Paulus mati dan naik ke surga, yang 14 tahun kemudian baru dia ceritakan di suratnya. Dan dia bilang 14 tahun yang lalu ada seorang yang naik ke surga, dan orang itu melihat banyak hal di sana yang tidak bisa diucapkan di dunia ini. Kemungkinan besar itulah saat Paulus naik ke surga, dan waktu dia naik ke surga dan tiba-tiba dia sadar tugasnya belum selesai. Dia balik lagi dan dia bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, kalau kita baca di kedua pasal ini, dia enggak mengeluh sakit dan sebagainya, langsung pelayanan lagi. Dan dia selesaikan semua tugas dia dengan baik, sehingga pada akhirnya ketika dia menulis surat kepada Timotius, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman, sekarang sudah tersedia bagiku mahkota yang Tuhan berikan. Ya. Jadi Paulus ini, walaupun kalau kita pelajari ya, kehidupan dia juga gak sempurna, tapi dia ditambah dengan yang lain pada saat itu punya kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, mencari tuntunan Tuhan, apa rencana Tuhan bagi Paulus dan juga bagi orang lain, dan kemudian mereka melakukannya. Kalau kita perhatikan ya, Tuhan itu punya rencana yang indah. Dia punya blueprint kepada kita masing-masing. Di Mazmur 139 Daud berkata begini ya, hari-hariku sudah ada ya, sebelum itu aku lahir engkau sudah tahu itu semua yang harus aku lalui. Nah, ada 3 ayat yang perlu saya tunjukkan ya saat ini. Yang pertama tadi Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi tugasnya sudah ada, cuma perlu diwujudkan lewat kehendak bebas kita masing-masing. Kalau ini tugas untuk kita, kalau ini untuk Barnabas dan Saulus, ya sudah ada. Tapi mereka perlu berdoa, berpuasa, beribadah kepada Tuhan sampai Tuhan nyatakan itu. Lalu Efesus 2 ayat 10, perhatikan ini surat Paulus ya kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 ini berkata kita ini buatan Allah. Lalu diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan Amplified dikatakan recreated in Christ Jesus. Artinya dicipta ulang. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita ini dicipta ulang menjadi ciptaan baru. Ya, jadi kita ini bukan hanya buatan Allah, handmade ya, by God, bukan hanya kitab ciptaan Tuhan, tapi juga kita ini menjadi ciptaan baru, recreated in Christ Jesus. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita diperbarui, kita menjadi ciptaan baru. Setelah itu kita dibaptis, karena baptisan itu lambang bagaimana kita menyatakan kepada dunia bahwa kita sudah mati, kita dikuburkan, lalu kita bangkit lagi dan hidup bagi Dia. Dikatakan di sini bahwa diciptakan dalam Kristus Yesus dengan tujuan. Apa tujuannya? Melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah ada blueprintnya. Jadi sebenarnya hidup kita ini cuma belajar bertanya kepada Tuhan, apa rencanamu bagiku Tuhan? Dan rencananya itu pasti rencana yang bagus, yang baik buat kita. Kalimat berikutnya berkata, Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, kalau Dia mau berarti semua yang diperlukan pasti disediakan, tidak mungkin tidak.
Filipi 2 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semakin banyak kita memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia, semakin banyak kemauan, keinginan yang muncul di hati kita. Itu memang bagian dari rencana Tuhan. Kadang-kadang kita punya kerinduan main musik, kita senang main musik, kita senang latihan musik, menyembah Tuhan. Dan kita punya satu kerinduan, impian bisa membawa banyak orang menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu step by step Tuhan mengajari kita. Ada sekolahnya, sekolah musik, kita belajar lewat teman kita belajar lewat YouTube, kita memperdalam skill kita dalam musik ya. Kemudian kita suka menyembah Tuhan, lalu Tuhan mulai percayakan kita lebih jauh lagi. Yang bisa nyanyi dipercayakan jadi singers di gereja mungkin, lalu jadi worship leader. Itu step by step Dia menuntun kita, itu sekolahnya. Kita mesti lalui itu. Ada waktu di mana kita mesti mungkin latihan musik. Orang lain tidur, kita menyembah Dia sendirian, supaya skill kita makin bertambah dan kita semakin siap untuk dipakai oleh Dia. Itu step by step ya. Lalu akhirnya kita mulai dipakai Tuhan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Dan kita bisa melihat contoh-contoh mereka yang dipakai oleh Tuhan tidak selalu menjadi hamba Tuhan full timer, tidak selalu menjadi pendeta. Kadang-kadang mereka menjadi orang-orang yang berhasil di pekerjaan di marketplace, tapi mereka mengerti pekerjaan baik yang Tuhan rancangkan buat mereka. Mereka lakukan itu. Mungkin mereka awalnya nggak tahu, mereka cuma punya minat dan mereka setia lakukan bagian mereka. Dan tanpa sadar mereka hidup dalam track, dalam rencana Tuhan buat mereka. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan berkata bahwa ada blueprint dalam kitabku di surga untuk kamu masing-masing. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, karena tujuannya adalah untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan lupa Yeremia 29 ayat 11 dituliskan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Artinya sesulit apapun keadaan kita saat ini, walaupun nampaknya hidup kita mungkin seperti orang-orang buangan di Babel, Tuhan berkata, aku punya rancangan-rancangan yang baik buat kamu. Yang perlu dari kita cuma untuk nurut sama Dia, mencari tahu apa kehendaknya lalu nurut sama Dia. Sejujurnya seringkali ini sulit bagi kita kalau kita sudah sekian tahun, sekian puluh tahun terbentuk dengan cara berpikir kita, bergerak dengan kekuatan kita, dengan wisdom yang kita kira dari Tuhan, dan kita mengambil keputusan, banyak keputusan tanpa doa. Kadang-kadang lebih sulit ketika kita punya segalanya. Kita punya uang, punya power, punya kuasa. Seringkali kita bertindak tanpa doa dan kita berpikir itu kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Contohnya misalnya Musa, dia punya power sebagai orang yang berkuasa di Mesir. Dan ketika dia punya kerinduan untuk menolong orang Israel, dia bergerak dalam keinginannya sendiri. Dia gak bertanya lagi. Dia bunuh orang Mesir dan akhirnya dia ketakutan, dia lari. Dia perlu diasingkan 40 tahun sampai akhirnya Tuhan berbicara, memanggil dia kembali, dan waktu itu dia sudah tidak berani lagi mengandalkan kemampuan alamiah dia. Kadang-kadang ketika kita punya uang, dengan gampang kita spend ya, kita gak tanya Tuhan. Dan seringkali di banyak kesaksian ada orang-orang yang mesti mengalami kesulitan baru dia mencari Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Nah, sekarang apa reaksi yang perlu kita lakukan? Kalau kita belajar dari Kisah Rasul pasal 13 ini, maka respon yang dilakukan oleh murid-murid saat itu adalah mereka berpuasa. Lalu mereka berdoa. Dan lalu mereka doakan orang-orang yang diutus tersebut. Lalu mereka membiarkan kedua orang itu pergi. Lihat ayat 4, Kisah 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi selanjutnya adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Apa yang murid-murid lakukan? Di Kisah 13
Yang pertama, mereka punya habit memuji menyembah Tuhan. Mereka juga berpuasa ketika memuji menyembah Tuhan itu. Lalu ketika Tuhan berbicara, reaksi mereka berpuasa. Lalu mereka berdoa dan mereka mengizinkan kedua orang ini untuk pergi mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, buat kita juga bisa belajar untuk puasa, berdoa dan mengikuti tuntunan Tuhan. Puasa yang dilakukan bisa bentuknya macam-macam ya. Kita belajar di Alkitab ada beberapa jenis puasa. Yang penting adalah puasa itu menolong kita untuk bisa fokus menangkap rencana Tuhan. Kita gak perlu bandingkan dengan jamnya dengan orang lain, karena tuntunannya mungkin beda. Dan puasa itu bukan mogok makan memaksa Tuhan, bukan. Puasa itu menolong kita bisa melihat lebih luas seperti cara pandang Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang bersaksi, satu ketika saya pernah ketemu ada satu orang yang dia sedang berdoa berpuasa ya di satu bukit doa di Ungaran. Saya ketemu dengan orang ini bertahun-tahun yang lalu, dan dia cerita ya bahwa dia punya kebiasaan rutin untuk berpuasa di bukit doa itu, dan dia punya pengalaman ketika ada satu orang sakit dia doakan sekian lama gak sembuh, lalu dia pergi ke Ungaran, dia berdoa, dia puasa, dan dia kembali, dia bilang dengan pawayuan yang kuat, dan dia doakan orang itu sembuh. Apa penyebabnya? Waktu dia berpuasa, karnalitas ya, kedagingannya ditekan, dia bisa melihat lebih luas seperti cara pandang Tuhan, dan dia bisa mempunyai iman yang lebih bebas, tidak dipengaruhi oleh cara berpikir yang dikendalikan oleh kedagingan. Ya. Setiap hari kita harus senantiasa mengizinkan firman Tuhan menginterupsi kita, kemudian mengubah rancangan-rancangan yang setelah kita buat ya, rearrange, kemudian redirect ya. Redirect artinya mengarahkan kita kembali ya. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Setiap hari kita perlu untuk mengizinkan firman Tuhan menghentikan kita, menginterupsi kita, lalu mengarahkan kita kembali ya, mengubah rencana kita yang telah kita buat tanpa tuntunannya, lalu mengizinkan firman Tuhan mengarahkan kita kembali di jalannya yang benar yang Dia mau. Each day we need to let God's word to interrupt us, to rearrange us, to redirect us. God is good all the time, dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Kami mengucap syukur, Tuhan, ajari kami seni memuji menyembah-Mu, menanti-nantikan Engkau dalam doa, the art of waiting on God,
seni menanti-nantikan Engkau di dalam doa. Dan kami mau belajar Engkau menginterupsi tindakan, pekerjaan, rencana kami, dan mengaturnya ulang seperti yang Kau kehendaki, dan mengarahkan kami setiap saat, supaya apa yang Kau rancangkan, pekerjaan baik yang sudah tersedia itu, yang Kau inginkan supaya kami lakukan, itu boleh terjadi, tidak tertunda-tunda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.